Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Doni dan teman-teman semuanya. Di sini perwakilan kami dari kelompok 7, mata kuliah pengolahan kelas digital akan mempresentasikan hasil kami tentang pembuatan web untuk media pembelajaran. Di sini saya sebagai moderator dan yang akan memandu jalannya presentasi, saya Nabila Nur Aldi dengan NIM K5122056 dan rekan saya. Saya Safira Izas Azhara Irawan dengan NIM K5122072. Saya Sherly Karunia Widoari dengan NIM K5122076. Saya Nur Fadila dengan NIM K5122061. Saya Filia Zaini Fatinwari dengan NIM K5122085. Baik, tadi merupakan pembuat dari web ini. Sebelumnya, di sini materi yang kita angkat adalah mengenai potensi sumber daya manusia di Indonesia. Ini merupakan materi dari ilmu pengetahuan sosial, khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus tunadaksa kelas 11 di SMA LB. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi di web ini tuh kita buat untuk mengetahui apa sih mengenai profil dari pembelajaran itu sendiri, yang mulai dari identitas mata pelajaran, nama pelajarannya, ilmu pengetahuan sosial, jam pelajarannya yaitu 2 jam mata pelajaran dengan alokasi waktu 40 menit, untuk kelasnya yaitu kelas 11 SMA LB. Lalu di bagian belakang selanjutnya adalah pemateri. Pembuat dari materi ini yang pertama ada Nabila, kedua Safira, yang ketiga Sherly, yang keempat Nurul Fadila, dan yang kelima adalah Felia. Yang selanjutnya adalah deskripsi mata pelajaran. Nah, pada mata pelajaran yang kita ambil ini adalah IPS dalam kurikulum 2013 dengan mencakup ada kompetisi inti dan kompetisi dasar. Yang pertama adalah K1 yaitu sikap spiritual, menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Kedua adalah kompetisi isi yaitu inti 2 yaitu sikap sosial. Ketiga kompetisi inti 3, kompetensi inti 3 pengetahuan, dan yang terakhir adalah kompetensi inti 4 yaitu keterampilan. Lanjut. Nah, pada selanjutnya yaitu mengenai penghantar. Penghantar ini yaitu mengenai penghantar dari proses jalannya pembelajaran. Bagaimana kegiatan pembelajaran itu akan dilangsungkan. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini ada 3 kegiatan yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan itu mencakup bagaimana proses guru itu mengajar. Yang kedua itu intinya yaitu bagaimana proses materi itu diberikan. Yang ketiga adalah penutup atau merefleksikan. Untuk alokasi waktunya yaitu 5 kali pertemuan dengan 2 jam mata pelajaran 40 menit. Yang selanjutnya adalah penilaian. Bagaimana penilaian itu guru berikan? Yang pertama adalah penilaian kompetensi, sikap spiritual dan sosial, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan yang keempat adalah instrumen. Nah, yang selanjutnya adalah jurnal penelitian sikap. Seperti yang bisa dilihat oleh teman-teman dan para viewers. Yang pertama ada sikapnya itu. Nah, di sini dituliskan bagaimana tanggalnya, nama, catatan perilaku, dan butir sikap yang dinilai. Yang selanjutnya adalah contoh soal. Jadi di dalam pembuatan ini kita ada 2 contoh soal. Yang pertama yaitu isai, yang kedua adalah pilihan ganda. Untuk medianya itu bisa kami gunakan Google Form dan Quizizi. Dengan nilai itu merupakan jumlah skornya. Lanjutnya adalah rubrik penilaian kerja atau keterampilan berdiskusi. Jadi kita harapkan ketika kita sudah menyusun atau menjelaskan semuanya ini, peserta didik itu paham mengenai apa saja yang kita nilai. Yaitu tadi ada penilaian keterampilan spiritual, penilaian keterampilan kinerja atau diskusi, yang 7 adalah rubrik produk. Bisa dilanjutkan. Nah, kemudian ada apa aja yang selanjutnya? Yang nomor 3 adalah remedial. Jadi bagi peserta didik yang belum mencapai KKM diberikan program remedial oleh gurunya.
Dan yang keempat adalah pengayaan. Ketika siswa itu memiliki potensi atau sudah bisa mengenai materi, maka diberikan pengayaan. Dan lembar pengayaannya seperti bisa dilihat, ada bentuknya, kemudian ada nama peserta didik dan nilai ulangannya. Nah, pada pembuatan ini kita juga membuat mengenai skema interaksi dengan orang tua peserta didik. Jadi interaksi itu tuh dapat berupa apa? Pertama, komunikasi tertulis, kemudian meminta orang tua untuk memeriksa pekerjaan rumah, home visit, melibatkan orang tua dalam pemberian tugas, menjalin komunikasi mengenai telepon atau SMS. Nah, selanjutnya adalah lembar monitoring interaksi sekolah dengan orang tua. Nah, kita lanjut ke pertemuan pertama. Nah, di sini kita langsung masuk kepada materi, yaitu mengenai dinamika penduduk. Di awal merupakan sambutan dari guru kepada peserta didik dengan dibaca dengan halo teman-teman, selamat datang kembali di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tentang dinamika penduduk. Nah, lebih baik sebelum memulai pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa merupakan salah satu keterampilan atau kompetensi dari penilaian sikap spiritual. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan presensi. Bisa diklik untuk operatornya mengenai presensinya. Diklik bagian presensi. Ia bisa langsung diklik saja karena itu nanti bisa langsung kehubung ke Google Form. Nah, jadi nanti peserta didik diharapkan bisa langsung melakukan absensi dengan menulis nama dengan absen di setiap pertemuannya. Nah, silakan kembali Mbak di tombol kiri itu. Nah, nanti langsung masuk ke web yang tadi itu. Setelah melakukan absensi, peserta didik diharapkan bisa langsung melihat video. Nanti silahkan untuk operator untuk memulai videonya. Nah, untuk video di sini, sebetulnya bisa ada suaranya. Mungkin dari ini bisa dikeraskan volumenya. Kemudian, di sini juga bisa di model diperbesar. Jadi bukan tampilannya kecil seperti itu. Nah, silakan di-play. Lalu setelah setelah melihat dari video pembelajaran tadi, siswa diharapkan untuk membuat ringkasan dan catatan di buku masing-masing. Kenapa hal ini kita berikan dalam pembuatan? Karena berdasarkan kerucut dari Edward itu, ketika kita hanya melihat itu kemampuan yang terserap 30%. Dan bagaimana cara peningkatannya? Nah, kita membuat skema yaitu untuk peserta didik mencatat materinya itu di buku masing-masing. Selain itu, di sini kita juga bisa memberikan masukan atau tambahan materi dengan kita memberikan di sini ada materi dinamika, bisa diklik untuk operator mengenai materinya. Nanti bisa langsung terhubung ke materi. Nah, jadi tadi di samping peserta didik melihat atau mendengarkan penjelasan dari guru, kemudian mencatat hal-hal penting, dan peserta didik juga bisa belajar melalui PPT yang kita sediakan pada web ini. Nah, seperti itu. Bisa dikembali. Nah, tadi kan kita sudah belajar, tadi sudah belajar, sudah
memahami materi, kita kemudian sediakan untuk mengevaluasi hasil dari pembelajaran ini, yaitu dengan latihan soal. Nah, mungkin bisa langsung diklik mengenai latihan soalnya. Untuk latihan soal bisa dilihat, bisa diisi terlebih dahulu untuk operator mengenai nama dan kelasnya. Ini untuk model yang menggunakan Google Form. Jadi nanti sudah ada langsung jawabannya karena di atas ini sudah ada keterangan 1 poin. Untuk pengerjaannya, yaitu peserta didik dapat memilih 1 jawaban yang menurut peserta didik benar dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan oleh guru sebelumnya. Kemudian untuk setiap pilihan ganda itu terdapat 10 butir soal dengan 5 esai. Dengan nanti di bagian akhir sudah diketahui scoring dan hasil jawaban yang benar. Seperti itu. Itu merupakan tadi itu bagian dari proses pembelajaran selama 1 kali pertemuan, dimulai dari peserta didik melakukan berdoa, kemudian absensi, melihat video, mendengarkan video, kemudian mencatat hasil tadi yang mereka dengarkan, dengan nanti ketika mereka masih bingung, kita sediakan dengan materinya. Nah, bagaimana untuk mengukur evaluasi pada hari itu juga kita juga membuat adanya latihan soal. Sama seperti yang tadi di pertemuan kedua juga ada pertumbuhan penduduk. Hampir sama dengan materi yang berbeda, dan yang paling berbeda di sini adalah di materi ketiga, yaitu adanya project. Kita bisa lanjut ke, untuk project di sini mengenai materi yang akan dibahas di hari ketiga, yaitu mengenai kepadatan penduduk. Sama seperti sebelumnya, peserta didik dimohon untuk berdoa, kemudian presensi, dan peserta didik menerima atau penjelasan dari guru mengenai proyek yang akan dibuat seperti itu. Kemudian ada juga materinya mengenai proyek itu supaya peserta didik dapat memahaminya, dan ada latihan soalnya. Kemudian sama seperti di pertemuan keempat dan kelima, sama seperti pertemuan 1 dan 2. Ini adalah materi mengenai proyeknya. Sebelum itu, ini ada proyeknya, dan di bagian akhir guru juga memberikan semacam scanan untuk mengetahui proyek apa yang akan mereka kerjakan. Seperti itu. Nah, untuk yang pertemuan keempat sama seperti dengan pertemuan yang sebelumnya, pertemuan 1 ke 2 mengenai migrasi. Kemudian di pertemuan kelima, dan di yang pertemuan terakhir adalah ujian pertemuan 6. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih atas tugas yang diberikan, karena kami juga akhirnya tahu mengenai pembuatan web digital ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni dan teman-teman semua.